Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini di depan kita udah ada sebuah motor yang paling banyak di jalan raya Indonesia ya guys. Ini motor laris banget, sampai-sampai kalau kita pakai ini motor pasti nggak akan sendirian karena banyak temennya sesama pemakai Honda Beat. Ini adalah salah satu motor matic yang paling laris di Indonesia. Mau tahu kenapa dia bisa laris dan seperti apa rasa berkendara yang motor paling pasaran di jalan raya ini? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke guys, ini dia Honda Beat tahun 2022. Ini adalah Beat terbaru ya teman-teman. Nah, untuk Honda Beat sendiri saat ini tahun 2022 ini ada 3 tipe pilihan ya teman-teman. Ada yang ini adalah versi paling murah, CBS biasa. Ada juga yang CBS ISS dan ada CBS ISS Deluxe yang warnanya Dove ya. Dia nggak pakai stiker kayak begini, cuma pakai emblem biasa aja. Nah, untuk yang ini adalah tipe termurahnya, harganya start dari 17 juta rupiah gitu. Selisihnya sebenarnya nggak terlalu banyak sih teman-teman. Nah, untuk di model 2022 ini dia sudah menggunakan lampu depan LED ya guys. Kalau kita lihat ya. Nah, dia udah lampu LED putih seperti ini. Cuma untuk bohlam di lampu sennya dia masih menggunakan halogen biasa ya. Sama untuk di lampu rem juga masih menggunakan halogen biasa. Nah, dia sudah menganut sistem CBS ya, Combi Brake System. Jadi kalau kita tekan rem belakang, dia akan aktif bersamaan dengan rem depannya. Ini mekanikalnya seperti ini teman-teman. Jadi dia ada kabel penghubung yang akan menarik si tuas rem depan. Nah, instrumen cluster dia ada perubahan dibanding yang sebelumnya. Itu warnanya biru ya. Ini kalau nggak salah mulai dari 2022 juga udah 2020 udah seperti ini ya teman-teman. Kita lihat ya, warnanya dia biru. Nah, kilometer masih 117 ya. Nah, ini jadi warna biru seperti ini, jadi menjadikan dia lebih atraktif ya model instrumen clusternya guys. Nah, terus untuk tampilan dashboardnya ini seperti ini. Untuk spion ini udah saya ganti ya guys. Saya ganti pakai punyanya Honda Click versi Thailand gitu guys. Nah, untuk penyimpanan di bagian depan ini ada penyimpanan terbuka, di sebelah sini ada 2 dan 1 gantungan barang ya. Nah, untuk yang model ISS di sini bentuknya nggak kebuka seperti ini tapi ketutup dan di dalamnya ada slot untuk charging handphone kalian. Nah, terus untuk stripping ini yang terbaru ini bentuknya seperti ini ya teman-teman, agak beda dibanding yang sebelumnya. Jadi dia lebih atraktif. Walaupun kalau menurut saya nih terkesannya jadi keramaian ya, walaupun ya menarik sih, tetap jadi kelihatan ini adalah Beat yang terbaru ya. Cuman ya tetap aja kelihatannya jadi lebih rame gitu. Oke, untuk bagian transmisi semua masih sama ya teman-teman. Mesin masih menggunakan mesin yang sama 110 cc, patak dan sistem injeksi ya guys. CVT-nya juga masih sama kurang lebih. Nah, yang saya suka dari motor ini adalah dia masih menyediakan selahan manual, yang mana ini harusnya di setiap motor matic ada ya, karena kalau mogok nggak bisa didorong guys, nyalainnya harus begini di sela. Nah, ini salah satu fitur kuno yang menurut saya ini harusnya masih dipertahanin sampai sekarang. Nah, terus ada perbedaan sedikit di bagian spakbor belakang ya teman-teman. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan tidak ada lampu plat nomor yang monyong seperti ini. Nah, kalau yang di Honda Beat terbaru itu dia udah lampu nomornya udah seperti ini, udah mancung kayak begini. Untuk lampu belakang dia modelnya masih hampir mirip sama ya, cuma dia ada perbedaan di garis-garisnya aja. Untuk lampu semua masih menggunakan bohlam biasa di bagian belakang ya guys. Nah, ini untuk bagian sebelah kanannya seperti ini, knalpot masih modelnya masih sama. Velg, nah untuk velg dari 2020 dia udah model yang seperti ini guys. Nah, ini bagian sebelah kanannya ya. Kita lihat bagian bagasinya. Nah, bagasinya ini ya namanya motor
kecil ya, dia nggak terlalu banyak kapasitasnya, segini aja. Nah ini jas hujan muat ya teman-teman, untuk disimpan jas hujan di sini masih sangat muat ya, kurang lebih seperti ini. Sekitar kalau nggak salah sekitar 12 liter deh kapasitasnya. Nah ini untuk toolkit dia ada tempat penyimpanan di sini ya teman-teman, jadi lebih rapih gitu. Buku servis juga bisa disimpan di bagian belakang jok. Nah untuk pembukaan jok dia udah model cetrek seperti ini ya, jadi nggak usah pakai kunci lagi gitu guys. Nah sekarang coba kita dengerin suara mesin dan starternya. Oke guys, itu dia suaranya ya, suara starternya dan suara mesinnya. Dia suara starternya ini udah yang halus ya, jadi udah nggak ada lagi suara cranking dinamo starter untuk memutar mesin. Suara mesin juga halus, minim getaran ya, ciri khas motor-motor skuter matic Honda ya teman-teman. Nah sekarang motor ini akan saya tes di rute dalam kota dan luar kota. Saya akan cobain gimana rasanya motor ini ketika dibawa meliuk-liuk di kemacetan dalam kota, dan akan saya coba juga di rute luar kota, rute Lembang ya, Bandung teman-teman, untuk menggambarkan seperti apa rasanya motor ini ketika kita coba tes di rute yang sedikit jauh. Penasaran? Jangan kemana-mana, terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita jalan dan di depan kita ada beat lagi. Jadi rasanya kita kalau naik motor ini tuh berasa banyak temen ya guys, karena banyak orang yang motornya sama persis kayak punya kita. Ya udahlah, namanya juga motor laris ya, pasti di jalanan juga banyak banget. Oke, sekarang kita bahas dari posisi riding dulu ya guys. Posisi riding buat saya yang tinggi badannya 180 cm dengan berat badan 100 lebih sedikit, ini motor masih terhitung cukup nyaman ya guys. Untuk perjalanan jarak dekat no problem atau masih sangat enak dikendarai, sangat nyaman. Terus ciri khasnya Honda Matic itu dia smooth ya. Nah, cuman memang kalau untuk beat itu untuk tarikan awalnya ada sedikit getaran di bagian CVT-nya, cuma nggak sampai mengganggu ya gitu. Kalau dibandingin sama Vario ya masih jauh lebih halus Vario, cuman ya untuk motor 110 cc ini kehitungnya cukup nyaman ya guys. Nah di depan ada kemacetan, ini adalah salah satu kelebihan dari motor ini, lincah untuk meliuk-liuk di tengah kemacetan karena bodinya juga ringan, dia gampang banget buat dikendaliin, apalagi untuk meliuk-liuk gini. Dia juga ringkas ya, bodinya nggak terlalu besar, cenderung kecil malah gitu. Jadi buat belok-belok seperti ini sangat menyenangkan. Oke, saya sekarang udah ada di rute luar kota nih, di Jalan Raya Cikole menuju ke daerah Tangkuban Perahu guys. Nah di depan ada turunan, ada tanjakan juga. Kita akan coba performa pengeremannya sekaligus performa mesinnya seperti apa tenaganya ketika ini motor dipakai buat nanjak. Kita tarik gasnya, salip wheelnya, ya tenaganya begitulah. Speedometernya nggak naik-naik, bukan karena rusak, tapi karena memang ya tidak naik kecepatannya, tenaganya segitu aja. Apalagi nih sambil nyalip nih ya, perhatiin tuh speedometer di gaspol aja nggak naik-naik tuh, malah turun dikit tuh. Ya 110 cc dan ini motor diciptakan untuk riding dalam kota ya, tenaga bukan jadi concern utama dari sebuah Honda Beat ya guys. Walaupun sebenarnya motor ini kalau untuk trek lurus lumayan tenaganya sebetulnya, cuma kalau udah ketemu tanjakan bye, jangankan sama mobil ya, sama Supra X juga kayaknya kesalip tuh. Nah untuk pengereman ya so-so ya, biasa aja. Dibilang pakem banget juga enggak, dibilang kedodoran enggak juga, ya be aja gitu performanya. Nothing special di pengereman. Cuma catatan positif untuk motor ini adalah di handlingnya guys. Ketika kita pakai cornering seperti ini enak banget. Ini motor lincah, ini motor nurut.
stabil ya, bisa dibilang cukup stabil untuk sebuah motor kecil. So, jadi kalau misalkan kalian ketemu jalan pegunungan seperti ini, handlingnya oke. Cuman kalian memang harus sabar sama tenaga mesinnya gitu. Cuma karakter tenaga mesinnya itu dia RPM bawah isi, terus RPM menengah agak kosong. Nah nanti di RPM tinggi dia ada kerasa ngisi lagi tenaganya gitu. Nah untuk bandingannya keras ya guys, dibilang empuk enggak, ya keras banget juga enggak sih, cuma ya kehitungnya keras lah. Nah jadi motor ini kalau kalian mau coba bawa untuk perjalanan luar kota masih enak, masih nyaman, riding position juga masih gak pegel guys. Ya oke, itu jadi kurang lebih kira-kira seperti itu ya teman-teman, gambaran rasa berkendara dari sebuah Honda Beat terbaru tahun 2022 ini guys. Nah sekarang kalian harusnya paham dong kenapa motor ini bisa segitu lakunya ya. Karena motor ini satu, harga jualnya murah, yang kedua BBM-nya sangat irit, dan yang ketiga motor ini sangat lincah untuk dibawa manuver di rute kemacetan dalam kota maupun rute luar kota ya guys. Untuk tenaga ya 110 cc so-so lah ya, dibilang kencang banget ya enggak, dibilang pelan juga enggak, jadi cukup lah tenaganya. Dibilang underpower banget juga enggak ternyata ya. Jadi ya saya bilang karena kebanyakan pemakai Beat ini untuk pemakaian dalam kota, jadi saya rasa tenaganya more than enough, udah lebih dari cukup lah segini gitu guys ya. Jadi udah gitu harga spare partnya juga bisa dibilang sangat murah, dan nama besar Honda motor itu ya kita tahu sendiri bengkelnya kan di mana-mana ya gitu guys. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit percobaan uji coba saya terhadap motor ini. Buat saya yang biasa bawa Vespa klasik ya teman-teman, bawa motor ini rasanya enteng banget, sumpah ini ringan banget, lincah banget. Jadi kayak apa ya, kayak kita berasanya udah jago banget gitu bawa motor gitu. Cuma ya memang kalau urusan tenaga ya sama Vespa klasik ya jangan dibandingin lah ya gitu, beda dong. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja videonya, review Honda Beat kali ini. Semoga teman-teman suka sama videonya. Kalau ada yang ditanyain silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa juga di like kalau kalian suka videonya, dan jangan lupa juga di subscribe ke channel Wonder Wheels Indonesia. Nah pertanyaan saya satu, kira-kira motor ini enaknya diapain ya guys? Kalau kalian punya saran silakan silakan komen di kolom komentar. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.